Wah, kayaknya sudah siap sekali nih nanti malam kita nonton ya begitu. Karena Garuda Muda pemirsa siap melanjutkan tren positifnya saat bertemu dengan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Fokus latihan dan memperkuat mental menjadi bekal tim Merah Putih untuk menatap laga menghadapi skuad berjuluk Kolima Junior tersebut. Berikut pembahasannya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Timnas Indonesia U17 siap melanjutkan performa impresif yang mereka torehkan di babak fase grup C Piala Asia U17 2025. Usai mengunci tiket Piala Dunia U17 2025, skuad Merah Putih akan menghadapi Korea Utara pada babak perempat final di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada 14 April. Menatap laga tersebut, Evandra Florista dan kolega dalam kepercayaan diri tinggi usai finish sebagai juara grup C. Mereka sukses sapu bersih di 3 kemenangan. Setelah menjinakkan Korea Selatan 1-0, Garuda Muda sukses melumat Yaman dengan skor 4-1, serta Afghanistan 2 gol tanpa balas. Selain memiliki ketajaman di lini serang, skuad besutan Nova Arianto itu juga tampil apik di barisan pertahanan. Tercatat Garuda Muda mampu mengemas 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang babak penyisihan grup C. Tak ayal jika Coach Nova diprediksi akan kembali menurunkan the winning team. Nama-nama seperti Evandra, Zahabi Goli, dan Fadli Alberto Hengga masih menjadi tumpuan barisan depan. Sedangkan di lini belakang, pelatih 45 tahun itu masih mengandalkan Al-Ghazani Dwi Sugandi, Putu Panji, dan Matthew Baker. Namun ada juga sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi tantangan pelatih Nova Arianto untuk segera dibenahi jelang melawan Korea Utara. Salah satunya adalah para pemain Garuda Muda harus bisa mengatur tempo permainan agar tidak terbawa oleh gaya permainan lawan. Para pelatih bisa mencari solusi bagaimana pemain kita mengatur tempo permainan. Menguasai ritme permainan, tidak mau dibawa oleh gaya bermain lawan. Struktur organisasi belum terbangun dan ini terlihat ketika menghadapi Yaman dan diperbaiki sedikit menghadapi Afghanistan, tapi lawannya nanti di perempat final, moga-moga kita masuk final, semifinal, final, harus sudah ada orang yang bisa mengatur itu. Karena pelatih hanya bisa berteriak di luar, di pinggir lapangan, tapi pemain, kontrolnya ada di pemain. Sementara itu di kubu lawan, Timnas U17 Korea Utara lolos ke babak 8 besar usai menduduki posisi runner-up grup D dengan mengoleksi 5 poin. Skuad Kolima Junior itu mengemas 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Kini menatap laga kontra Timnas U17 Korea Utara, Garuda Muda fokus menjalani latihan intensif sekaligus mempersiapkan mental para pemain. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan pemain Timnas U17 serta prediksi formasi seperti apa yang akan diterapkan saat melawan Timnas U17 Korea Utara, kita akan berdiskusi dengan mantan pemain sekaligus mantan pelatih Timnas Indonesia Aji Santoso, dan juga kita akan menyapa ibunda dari Fadli Alberto Hengga, Ibu Piana. Ya, selamat pagi Ibu Piana dan juga Mas Haji. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, ini ibunda dari Fadli ya, ramai sekali. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi Ibu dan Mas. Ya, ini lagi di mana? Ini ramai sekali nih. Ya, di rumah. Lagi di rumah ya. Oke, saya ke ibunda dulu berarti ya. Keluarga dan ibunda juga terakhir komunikasi dengan Fadli itu kapan? Tiap hari itu komunikasi terus. Kalau sudah Fadlinya itu nelpon. Oh, begitu. Kalau mau bertanding, telepon dari mamanya. Oke, berarti sampai sekarang masih bisa komunikasi ya? Karena ada informasi bahwa mereka harus kurangin handphone gitu, masih bisa berarti ya? Ya, kalau Fadlinya telepon baru diangkat. Kalau Fadlinya kita nggak berani telepon. Oke, jadi memang untuk media sosial dibatasi, tapi kalau untuk komunikasi dengan keluarga masih ya? Oke, nah kita juga akan berdiskusi nih dengan Mas Aji selaku mantan pemain Timnas Indonesia. Mas Aji, kalau kita lihat dari pertandingan U17 tidak pernah kalah nih Timnas. Bagaimana sih pantauannya? Ya, kita pertama-tama harus apresiasi terhadap tim kita ya, tim pelatih dan juga para pemain yang mana sudah pasti menguji di salah satu peserta Piala Dunia. Yang berikutnya adalah memang di 3 pertandingan tampil cukup bagus, meskipun memang masih harus ada beberapa perbaikan
tapi menurut saya normal. Tapi kita harus tetap mengapresiasi perjuangan pemain yang ditinggal pertandingan ini tanpa terkalahkan dan begitu produktif dan pertahanannya juga cukup bagus, terbukti hanya 1 gol di dalam 3 pertandingan dan bisa mencetak 7 gol. Memang ini pemain-pemain kita tampil dengan cukup percaya diri, memiliki tenaga yang menurut saya juga cukup kuat ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke babak 8 besar. Oke, Mas Haji nanya dong Mas, ini kan posisi tinggi banget ya Mas ya sampai di Piala Dunia begitu ya. Dari kalau bisa share Mas sebagai pemain dulu atau juga ketika jadi mantan pelatih juga, ini dalam kondisi seperti ini bagaimana bisa menjaga mental Mas? Ini deg-degan banget pasti kan? Iya, ya betul. Jadi memang kalau kita lihat di Piala Asia ini tim kita bisa dikatakan berjalan cukup baik ya. Bisa sampai bisa mendapatkan salah satu tiket di Piala Dunia, tetapi saya berharap pemain-pemain tetap humble, tetap rendah hati, tidak terlena dengan lolosnya kita ke Piala Dunia, tapi sekarang ini adalah fokus bagaimana di Piala Asia ini bisa maksimal. Untuk itu mental tetap dijaga, tetap fokus, dan apa yang menjadi instruksi pelatih benar-benar dilaksanakan. Itu jangan sampai kita sudah lolos Piala Dunia tetapi di Piala Asia ini tidak maksimal, kan sayang. Di mana sekarang sudah lolos 8 besar, akan lebih bagus lagi nanti di fase knockdown ini bisa menang lawan Korea. Jadi menurut saya mental pemain harus tetap terjaga, tetap rendah hati, tetap semangat, bahwa ingat yang di bawahan mereka adalah nama negara kita. Gitu. Itu yang sangat luar biasa menurut saya. Dengerin jawaban Mas Haji makin deg-degan nggak sih jadi? Oke, nah Mas Haji, ini kan juga pertandingan Timnas Indonesia U17 juga ada andil dari Fadli ya mencetak gol. Saya coba akan ke keluarga dari Fadli dulu ya. Mas dan juga Ibunda Fadli, bagaimana sih melihat Fadli mencetak gol, perjuangannya dari awal di sepak bola sampai akhirnya bisa ke Piala Dunia dan juga mencetak gol untuk Timnas Indonesia U17 kemarin? Ya tentunya sangat senang ya Mbak, sangat bahagia sekali. Apalagi kakak Fadli bisa cetak gol melawan Yaman dan Afghanistan. Oke, Mas boleh sedikit cerita, dulu ketahuannya si Fadli ini akhirnya jadi jago banget main bola itu sejak kapan Mas? Dari usia 1 tahun itu dia sudah suka sama bola. Terus beranjak ke kelas 2 SD, dia hanya ikut sepak bola di Sukorejo Putra, dan dia biasa di asal bakatnya di situ. Mas, biasanya si Fadli ini siapa sih Mas yang jadi sosok panutannya di keluarga atau juga di karirnya di bola begitu? Sosok panutan Fadli itu Christian Gonzalez. Soalnya waktu pertama kali dia ikut turnamen itu waktu di Malang ada Trofeo Gonzalez. Dan dia mendapatkan juara 3 pada usia kurang lebih 9 tahun. Oke, nah kalau dari sudut pandang Ibunda Fadli nih Mas, dari Ibu Piana, bagaimana sih perjuangan membesarkan Fadli sampai akhirnya bisa bermain bola untuk timnas saat ini? Ya, karena dulu ya keterbatasan ekonomi, kita punya tempat tinggal yang layak. Sebagai orang tua yang mesti ingin cita-cita anaknya tercapai. Oke, Mas Jun, perjuangan seperti apa yang pernah keluarga lalui dengan Fadli sehingga Fadli bisa terus ikutan dan belajar bola Mas dari dulu? Iya, pokoknya diperjuangin dari ibundanya, buruh cuci, mengasuh anak agar cita-citanya Fadli itu tercapai. Apapun ibunya selalu. Oke. Dulu ketika tadi kan diceritakan dari umur 1 tahun ya Mas ya, bisa udah ketahuan lah ini jago banget Fadlinya. Akhirnya di sekolah aja ikut ekskul atau sempat akhirnya keluarga bantu untuk masuk klub sepak bola atau khusus begitu Mas, atau ada pelajaran khusus? Ya dari pertama itu SSB di Sukorejo kan ada banyak turnamen-turnamen gitu. Terus
ikut seleksi pertama itu di Bayangkara, seleksi Bayangkara. Terus ke Bayangkara kan dulu kan ada EPA, terus 8 besar itu ada seleksi timnas. Terus dia langsung ikutan seleksi timnas. Oke. Oke, berarti memang perjuangannya tidak mudah ya, Mas Jun dan juga Bu Piana dari Fadli dari kecil dan juga ada keterbatasan ekonomi. Nah, kalau dari Mas Aji sendiri melihat seperti ini, apakah untuk talenta-talenta muda ini yang belum terjamah begitu ya, apa yang perlu ditingkatkan untuk timnas Indonesia, untuk para panitianya agar bisa menjangkau para pemain sampai ke daerah-daerah walaupun mereka juga ada terkendala secara ekonomi nih Mas Aji? Iya betul, memang di Indonesia itu banyak sekali talenta-talenta muda. Kalau menurut saya tidak kalah dengan talenta-talenta di Eropa. Tinggal bagaimana negara kita atau federasi ini bisa menjangkau pemain-pemain itu. Salah satunya adalah memang mengadakan kompetisi usia muda. Sekarang sudah bagus. Nah itu seperti Fadli itu kan juga Evandra juga munculnya kan dari EPA. Jadi kompetisi-kompetisi muda inilah yang harus ditingkatkan terus. Selama ini sudah sangat bagus, terbukti sudah memunculkan bibit-bibit seperti Fadli, seperti Evandra, dan pemain-pemain yang lain itu kan produk dari EPA, kompetisi EPA, di mana setiap klub profesional harus memiliki EPA di usia 16, 18, 20. Dan ini terbukti cukup bagus, bisa lolos ke Piala Dunia, bisa sampai saat ini bisa lolos sampai 8 besar, mudah-mudahan akan berlanjut terus. Jadi memang saya sangat setuju bahwa pemain-pemain talenta berbakat di Indonesia usia-usia muda ini sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan. Tapi perlu diperhatikan kalau kita lihat perjalanan Fadli, bagaimana orang tua membesarkan Fadli. Memang mayoritas pemain-pemain bola itu dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Contohnya juga saya ketika saya meniti karir juga seperti itu, nggak mudah. Jadi pemain sepak bola itu harus memiliki mental yang kuat, tidak boleh cepat putus asa, harus memiliki mental yang tangguh untuk bisa menjadi pemain. Terbukti ketika orang tua membesarkan Fadli keinginan cukup besar dan akhirnya cita-cita sementara ini tercapai. Artinya apa? Saya bilang sementara. Jangan lupa banyak sekali pemain-pemain muda ketika junior memiliki kualitas yang bagus, tapi ketika senior dia tidak maksimal. Menurut saya, harapan saya juga pemain-pemain kita, Fadli dan teman-teman ini tidak hanya di usia 17 saja, nanti bagaimana sampai dia dewasa, sampai dia senior juga memiliki kualitas yang cukup bagus. Seperti itu, Mbak. Baik, cerita pagi ini akan kita lanjutkan usai jeda. Jadi Mas Aji, Mas Jun ditahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 juga berhasil mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola di tanah air. Dan setelah berhasil memenangkan laga sebanyak 3 kali melawan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan, Indonesia keluar sebagai juara grup C dan memperoleh sebanyak total 9 poin. Yang menariknya kalau kita melihat dari fakta-fakta yang ada di bawah dari pola asuh pelatih Nova Arianto, Indonesia ini berhasil lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kompetisi resmi. Artinya kalau kita melihat Indonesia secara murni menang melalui jalur kompetisi, bukan melalui jalur undangan pada tahun 2023 lalu saat Indonesia menjadi tuan rumah. Di samping itu juga kalau kita melihat begitu ya, dari pertandingan yang telah disajikan 3 pertandingan sebelumnya sangat apik dan juga sangat rapi, di mana Indonesia berhasil melibas Korea Selatan dengan skor 1-0, selanjutnya melawan Yaman dengan skor 4-1 dan juga melawan Afghanistan dengan skor 2-0. Tak hanya itu, kita juga melihat dari pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan begitu dari Timnas U17 ini juga membawa Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan bertengger bersama dengan negara-negara lainnya seperti ada Arab Saudi, Jepang, Uzbekistan, dan sejumlah negara lainnya. Tak hanya itu, tentunya pencapaian-pencapaian diraih oleh Indonesia ini juga tak lepas dari peran anak-anak bangsa yang berhasil membawa Indonesia hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di antaranya mulai ada
Evandra Floresta, yang dimana Evandra ini menjadi top scorer dalam turnamen dengan mencatat ada sebanyak 3 gol. Sedangkan selain itu juga ada nama Zahabi Goli yang mengukir 2 gol dan juga 1 assist dalam 3 laga sebelumnya. Ada juga nama Fadli Alberto, yang dimana Fadli ini juga berhasil mengukir 1 gol dalam laga sebelumnya. Di samping itu, kalau kita melihat dari pertandingan yang akan berlangsung juga masih cukup panjang, di mana pada hari ini Indonesia akan melawan Korea Utara pada pukul 9 malam nanti. Dan tentunya kita akan coba menanyakan kepada warga begitu bagaimana tanggapan dan juga doa-doanya ataupun harapannya, termasuk juga prediksi skornya dalam laga yang akan berlangsung malam hari ini. Berikut kita simak bersama-sama tanggapan para warga. Ntar malam bakal ada pertandingan antara Indonesia sama Korea Utara. Kira-kira prediksi skornya berapa nih? Yang U17 sih skornya 1-0 aja, yang tipis-tipis aja, Mbak. Oke, 1-0. Kenapa kok 1-0? Ibaratnya biar mereka main lepas aja, menang sedikit ya nggak apa-apa, yang penting lolos kan. 1-0 udah cukup. Oke. Kalau ngeliat Korea Utara ini gimana sih lawan yang seperti apa nanti? Ya Korea sih nggak bisa dianggap remeh ya, salah satu yang terbaik di Asia. Tapi kan timnas kita juga lagi bagusnya, U17, Coach Nova juga lagi tenang-tenangnya buat ngasuh ya. Jadi feeling saya tetap menang sih, 1-0. Oke, mungkin doanya dan juga harapannya yang mau disampaikan kepada para pemain. Untuk doanya ya semoga sampai ke tahap yang paling tinggi, semoga bisa juara. Tapi yang lebih penting jangan dikasih ekspektasi terlalu tinggi dulu biar mereka main dengan hati. 2-0 aja cukup sih. 2-0. Kenapa kok 2-0? Karena timnas lagi naik-naiknya sih yang U17-nya kan. Ya sih itu. Oke. Mas, kira-kira ngelawan Korea Utara ini gimana sih Mas ngelihatnya? Tim yang seperti apa? Kalau Mas? Kalau Korea Utara ya kita bisa bilang ya agak-agak berat juga ya. Ya emang ya kita harus optimis lah yang penting. Kalau aku 3-0 sih, Kak. 3-0? Iya. Ini? Kalau aku 2-0 sih. Kenapa 3-0 sama 2-0? Ya Korea Utara mah sepele lah ya. Sepele. Okay. Karena timnas kita lagi bagus juga mainnya nih. Okay. Jadi kita optimis lah 3-0. Dari kakaknya? Kalau kata aku sih Korea Utara sepele, sama menurutku timnas lagi momentum lagi bagus. Dan dengan taktiknya Coach Nova, aku pede sih kalau 2-0 bakal menang. Oke. Terakhir mungkin doa dan juga harapannya untuk para atlet yang akan bermain malam ini kira-kira seperti apa? Kalau dari aku ya semoga bisa membawa kemenangan bagi kita dan lolos ke tahap selanjutnya. Oke. Ya, semoga timnas mainnya yang bagus ya. Terus bantai-bantai lawannya. Ya, itu dia tadi tanggapan masyarakat Indonesia yang berharap di pertandingan malam hari ini Indonesia melawan Korea Utara ini dapat bermain dengan apik dan juga dapat memberikan performa terbaiknya, dan tentunya tidak ada dari atlet-atlet kita yang cedera. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Reksa Dewa, Metro TV. Ya, itu dia berbagai tanggapan ya berkenaan dengan malam ini. Dan semuanya harapan. Menang ya? Semuanya menang, begitu. Mas Aji, Mas Jun, yakin juga menang ya malam hari ini berarti ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah menang. Oke, saya ke Mas Jun. Mas Jun, boleh diceritakan, ini kan proses sampai di tahap ini tuh panjang juga ya. Pengorbanannya tadi Mas Jun sempat cerita ibunya sampai melakukan apapun supaya Fadli bisa ikut SSB begitu. Mas, kalau misalnya si Fadli ini tadi sering curhat ke rumah, kalau lagi down, lagi gagal, lagi kalah, itu biasanya bagaimana orang rumah menyemangatnya, Mas? Supaya semangat lagi. Ya, tetap semangat Kak Fadli, gitu aja mamanya itu. Gitu aja. Soalnya kayak Fadli juga punya motivasi sendiri. Kalau tidak boleh menyerah. Oke, jadi cukup penyemangat dari sang ibu, Fadli semangat begitu ya, Mas Jun ya? Mendoakan yang terbaik buat Kak Fadli. Oke, nah ini mengenai soal down mental nih ke Mas Aji ya. Mas Aji kan U17 ini masih pada muda ya. Ada yang masih 15, ada yang masih 16 tahun di sini. Nah, bagaimana secara menjaga mental untuk para pemain muda ini agar misalnya melewati kegagalan tuh tetap harus bisa naik lagi gitu? Iya, betul. Jadi memang ini pemain-pemain masih muda yang mana kebiasaan atau kebanyakan itu mentalnya masih labil. Tetapi tentunya seorang pelatih harus memberikan informasi kepada pemain bahwa pemain-pemain itu harus tetap tangguh, tidak boleh, karena perjalanan yang penting adalah perjalanan masih panjang. Mereka masih usia 17 tahun, mungkin di karir sepak bola mungkin bisa 17 tahun lagi.
17 tahun ke depan, jadinya pergerakan masih panjang. Dan di dalam sepak bola kegagalan itu hal yang biasa. Hanya saja ketika pemain itu gagal, bagaimana bisa cepat bangkit lagi, bisa pulih lagi, bisa semangat lagi. Tentunya mereka harus memiliki wawasan yang luas terhadap sepak bola. Jadi menurut saya pemain-pemain muda harus tetap tangguh, tetap tough mentalnya, dan tidak boleh tetap putus asa, karena di dalam sepak bola itu kegagalan itu pasti kita alami gitu. Seperti itu, nggak selamanya akan sepanjang karir akan sukses terus. Di dalam sepak bola kan kalah menang itu sudah biasa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia cepat bangkit dari kekalahan tersebut, dan bagaimana secara pribadi sendiri mereka harus menyadari bahwa perjalanan karya mereka itu masih panjang, harus tetap semangat. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Haji, ini ada sorotan berkenaan dengan penyelesaian akhir tim begitu ya. Yes. Meskipun mencetak gol di tiap tanding begitu, tapi ada momen di mana tim ini terlihat kesulitan untuk memanfaatkan peluang, terutama kemarin pada saat main lawan Afghanistan. Anda setuju soal ini, Mas? Ya, di dalam sepak bola tentunya itu tidak ada yang sempurna ya, termasuk pemain timnas kita U17 ini. Memang saya di beberapa hari waktu itu sudah saya sampaikan bahwa ada yang perlu meskipun tim ini sudah cukup bagus, tapi ada diperbaiki. Masalahnya tidak hanya masalah finishing aja, masalah pertahanan juga harus lebih rapi lagi. Masalah finishing memang saya lihat ketika pemain-pemain kita melakukan penyerang di attacking third itu sedikit ada beberapa kali salah mengambil keputusan. Artinya ketika mereka ada peluang untuk mengoper ke pemainnya yang lebih free, yang kemungkinan besar bisa mencetak gol, presentasinya lebih besar, tapi dia mengambil keputusan ditendang sendiri. Ataupun begitu sebaliknya. Jadi menurut saya nanti ketika melawan Korea tidak boleh mengambil keputusan yang salah. Terbukti ketika mereka melakukan keputusan yang benar bisa mencetak gol 2. Jadi artinya keputusan pemain itu di mana bola harus diumpan, dan yang terakhir adalah bagaimana pemain tersebut bisa melakukan finishing, temannya tersebut bisa melakukan finishing tadi. Jadi menurut saya itu yang perlu diperbaiki ketika menghadapi Korea, karena jangan lupa Korea ini juga tim yang bagus gitu loh. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan Korea Utara, meskipun saya lihat pemain-pemain kita dengan 3 kali kemenangan berturut-turut, tentunya ini akan menjadikan motivasi, menjadikan confidence yang cukup tinggi. Tetapi tidak boleh confidence yang berlebihan, dan ini pertandingan nanti menurut saya akan berjalan cukup seru. Iya, Mas Aji, ini kan perdana ya U17 bertemu dengan Korea Utara. Apalagi Korea Utara kan di grup D juga runner up, melawan Oman, melawan Iran yang bukan mudah juga lawannya begitu ya. Jadi untuk tipe permainan melawan Korea Utara ini yang tepat seperti apa nih untuk nanti malam? Ya, kalau kita lihat dulu Korea ini lebih mengandalkan kekuatan, kecepatan ya, fighting spirit. Jadi bagaimana Coach Nova nanti bisa mengantisipasi itu, menurut saya akan lebih bagus kalau Indonesia nanti ketika bertahan melakukan compact defense, ya, semua pemain ikut bertahan. Ketika menyerang pun semua pemain juga harus ikut menyerang. Artinya ketika bertahan tidak ada satu pemain pun yang masih di atas garis tengah. Ataupun sebaliknya, ketika kita melakukan penyerangan tidak boleh ada satu pemain pun yang masih berada di bawah garis tengah. Jadi hanya main satu blok di penyerangan, satu blok di pertahanan ketika kita melakukan pertahanan. Jadi menurut saya ini pertandingan sangat seru. Korea bagus, tetapi jangan lupa tim kita saat ini juga cukup bagus. Oke, saya ke Mas Jun. Nanti malam nonton bareng di mana nih keluarga? Ada nobar di depan rumah. Di depan rumah? Iya, ada nobar. Oke, Mas Jun, Fadli sendiri ada nazar nggak sih kalau misalnya nanti bisa cetak gol lagi atau menang, dia akan melakukan apa gitu, atau ada sesuatu? Ada nazar sama sekali. Semuanya minta seluruh warga di sini minta doanya agar supaya ya pertandingan itu menang. Minta didoain. Oke. Sekarang Mas Jun sama orang tua sama keluarga di sana mau nyampain apa ke Fadli? Tetap semangat Kak, tetap konsisten, jangan puas diri, jangan puas diri, selalu rendah hati. Selalu itu aja sih. Baik, Mas Jun dan Ibunda Fadli, semua terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV. Mas Aji, terima kasih Mas atas perspektifnya di pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita akan nantikan bagaimana nanti jam 9 malam ya permainan dari U17 apakah akan menang melawan Korea Utara meskipun sudah lolos ke Piala Dunia ya. Oke, kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.